Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng Paradinar Putri Andika, nomor NIM 2019 020006 dari Prodi D3 Kebidanan Stikes Bina Sehat BPNI Kabupaten Mojokerto. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan role play mengenai penyuluhan perawatan tali pusar pada bayi baru lahir sebagai persiapan pulang ke rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan duduk, Bu. Dengan Ibu siapa, nggih? Ibu Ani. Oh iya, Ibu yang akan besok pulang, nggih? Nggih. Perkenalkan, Bu, saya Bidan Ajeng. Di sini saya akan sedikit memberi penyuluhan kepada Ibu sebagai persiapan Ibu pulang dari BPM kami. Sebelumnya saya ingin bertanya sedikit kepada Ibu, apakah Ibu sudah tahu mengenai tali pusar? Ya, tahu. Oh, nggih. Apakah Ibu juga sudah tahu mengenai infeksi tali pusar? Belum tahu. Oh, nggih. Saya akan sedikit menjelaskan nggih mengenai infeksi tali pusar. Nah, infeksi tali pusar atau yang biasa disebut dengan tetanus neonatum adalah infeksi yang terjadi bukan akibat trauma kelahiran, Bu, atau yang biasa disebut dengan afiksi. Namun, infeksi ini terjadi akibat salahnya pemotongan ataupun perawatan tali pusar yang kurang aseptik. Oleh karena itu, di sini saya akan memberikan penyuluhan kepada Ibu bagaimana perawatan tali pusar yang benar dan baik supaya bayi Ibu terhindar dari yang namanya infeksi tali pusar, Bu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baik. Kalau seperti itu, ada beberapa hal yang harus Ibu persiapkan. Misalnya air hangat, kasa steril, dan handuk bersih. Ketika Ibu tidak memiliki handuk kecil bersih, Ibu bisa menggantinya dengan kain bersih atau tetap menggunakan kasa steril, Bu. Apakah Ibu sudah ada di rumah bahan-bahan tersebut? Belum. Oke, nanti dipersiapkan lagi ya, Bu. Langkah pertama yang harus Ibu pastikan adalah tangan Ibu bersih. Dengan cara Ibu mencuci tangan terlebih dahulu. Apakah Ibu sudah tahu 6 langkah mencuci tangan yang benar dan baik? Belum. Belum. Saya ajarkan Ibu dengan menggunakan nyanyi atau dengan menggunakan lagu. Ibu bisa menirukan saya, nggih? Yang pertama, gosok telapak tangan, punggung tangannya juga, masuk ke sela-sela, mengunci dan mengunci. Gosok Ibu jarinya, yang kanan dan yang kiri, kucup, kucup, tangan jadi bersih. Apakah Ibu sekarang sudah mengerti? Yes. Selanjutnya yaitu membersihkan tali pusar dengan menggunakan kasa steril. Ibu dapat, biasanya kan kalau dari rumah sakit tali pusarnya itu terbungkus oleh kasa, Ibu. Tapi Ibu tidak perlu khawatir karena Ibu dapat melepasnya. Karena ini hanyalah simpulan tali pusar. Ibu dapat melepasnya dengan menggunakan kasa yang diberikan air hangat. Ketika Ibu membuka, kalau ini kan sebagai pantung, maka dari itu mudah untuk dilepaskan. Namun pada kenyataannya biasanya sulit, Ibu, karena kan kasanya ini menempel pada tali pusar si bayi. Maka dari itu Ibu menggunakan kasa ini dengan air hangat supaya lebih mudah untuk melepaskan kasa yang menempel pada tali pusar. Sedikit dengan pelan-pelan Ibu dapat melepas kasa ini. Jika kasa sudah terlepas, Ibu juga bisa membersihkan area tali pusar dengan menggunakan air hangat dan kasa hingga bersih. Saya contohkan ya, Ibu. Ibu bisa membersihkan seperti ini. Atau pada pembukaan juga bisa, Ibu. Hingga Ibu rasa tali pusar sudah bersih. Nah, saya akan menjelaskan arah yang benar untuk membersihkan tali pusar, yaitu dari bagian pemotongan tali pusar hingga tali pusar. Mengapa seperti itu? Agar kotoran pada tali pusar
tidak ikut naik dalam kepotongan tali pusar ini, Bu, sehingga karena kan kotoran itu dapat menyebabkan infeksi juga kan, Bu. Nah, Ibu setelah seperti ini, Ibu juga bisa membungkusnya lagi dengan menggunakan kasa, atau tidak membungkusnya juga tidak apa-apa. Namun biasanya ibu-ibu lebih suka untuk membungkusnya karena tidak ini ya, Bu, karena ibunya takut. Nah, untuk bayi yang menggunakan pampers diharapkan untuk tidak mengenai tali pusar, karena pampers itu lembab kan, Bung ya. Nanti kalau misalnya mengenai tali pusarnya tidak kering-kering. Karena pada prinsipnya perawatan tali pusar adalah bersih dan kering. Apakah Ibu sudah paham? Tanda-tandanya kalau mungkin tali pusarnya infeksi itu apa? Untuk tanda-tanda infeksi pada tali pusar yaitu bisa dilihat biasanya yang pertama pastinya adalah bayinya rewel, Bu. Dan pada area tali pusarnya biasanya keluar nanah dan bau tidak sedap. Jadi jangan sampai seperti itu ya, Bu. Makasih. Apakah Ibu sudah paham? Sudah paham. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi, Bu? Sudah, makasih. Sudah ya. Sekian video roleplay dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata maupun perbuatan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.